Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi petunjuk kepada orang-orang berzikir dengan firman-Nya, "Wadhkuruhu kama hadakum." Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian. Quran Surah Al-Baqarah ayat 194. Yakni memberi petunjuk pada martabat-martabat zikir kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ma aqulu ana wa ma qalahu an-nabiyyun man qabli la ilaha illallah." Kalimat paling utama yang aku ucapkan dan yang diucapkan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Setiap maqam memiliki martabat zikirnya secara khusus. Ada yang martabat zikirnya zikir jahar, dan ada pula yang martabat zikirnya zikir khafi. Hidayah zikir itu pertama-tama dengan Allah tunjukkan lebih dahulu pada zikir lisan, kemudian zikir jiwa, kemudian zikir kolbu, kemudian zikir ruh, kemudian zikir sir, kemudian zikir khafi, dan terakhir zikir akhfal khafi. Tujuan zikir lisan adalah mengingatkan kolbu ketika lupa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir jiwa ialah zikir yang tidak bisa didengar tanpa huruf dan tanpa suara. Ia hanya bisa disadari dengan indera dan aktivitas batin. Zikir kolbu adalah mencari di kedalamannya akan jalal dan jamalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan buah zikir ruh adalah untuk menyaksikan cahaya tajalli sifat. Zikir sirri ialah untuk membuka rahasia-rahasia ilahiyah. Adapun zikir khafi ialah untuk fokus pada cahaya keindahan zat yang maha tunggal di maq'adi sidqin inda malikin muqtadir atau alam ahadiyah. Adapun zikir akhfal khafi ialah melihat hakikat hakul yakin dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa." Allah mengetahui sir atau rahasia dan akhfa atau yang lebih samar. Quran Surah Thaha ayat 7. Inilah alam yang paling puncak dan tujuan yang paling akhir. Ketahuilah bahwa ada roh lain yang lebih lembut dari semua roh, yaitu tiflul ma'ani. Ia adalah suatu yang halus, lembut, yang melalui segala potensi yang dimiliki roh, mengajak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para wali berkata bahwa roh ini tidak dimiliki oleh setiap orang, tapi hanya dimiliki orang-orang khawas. Sebagaimana disinggung dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadih." Allah menetapkan ruh atas perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya.
Quran Surah Ghafir ayat 15. Roh ini selalu sadar di alam Al-Qudrah dan menyaksikan zat di alam hakikat. Ia tidak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Sebagaimana disinggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Ad-dunya haramun ala ahli al-akhirah wal akhirah haramun ala ahli dunya wa huma haramani ala ahlillah." Dunia haram mengingatnya bagi ahli akhirat. Akhirat haram mengingatnya bagi ahli dunia. Dunia dan akhirat haram mengingatnya bagi ahlullah. Roh ini disebut tiflul ma'ani. Adapun jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan menuntun jasad mengikuti jalan lurus Siratal mustaqim, yakni dengan mematuhi semua hukum syariat baik siang maupun malam. Sedangkan dawam zikir dengan lirih maupun nyaring adalah wajib bagi para pencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disinggung dalam firman-Nya, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun." Orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Quran Surah Ali Imran ayat 191. Sahabat sekalian, adapun syarat-syarat berzikir, hendaknya seorang pezikir dalam keadaan wudu sempurna, lalu berzikir dengan hentakan dan suara yang kuat hingga menghasilkan cahaya-cahaya zikir di dalam batin. Dengan cahaya-cahaya ini, kolbu para pezikir menjadi hidup abadi di kehidupan ukhrawi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula." Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati yang pertama. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 56. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minuna la yamutuna bal yunqaluna min daril fana ila daril baqa." Orang-orang beriman tidaklah mati, melainkan berpindah dari alam fana ke alam yang kekal atau akhirat. Sebagaimana juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya wal awliya yusalluna fi quburihim kama yusalluna fi buyutihim." Para nabi dan para wali salat di kubur mereka sebagaimana mereka salat di rumah mereka, yakni mereka bermunajat kepada Rabb mereka selamanya. Yang dimaksud dalam hadis ini bukan salat yang di dalamnya ada rukun berdiri, ruku dan sujud, tetapi salat dalam arti hamba menghadurkan munajat dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghadiahkan ma'rifat, sehingga ahli ma'rifat menjadi mahramnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab bertambahnya munajat mereka di dalam kubur. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-musalli yunaji rabbahu." Orang-orang yang salat pada hakikatnya sedang bermunajat kepada Tuhannya. Sebagaimana halnya kolbu hidup yang tidak pernah tidur, maka ia tidak mati. Seperti yang disinggung Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya,
tanamu aini wala tanamu qalbi. Kedua mataku tidur, tapi kolbuku tidak tidur. Beliau juga bersabda, man mata fi talabil ilmi ba'athallahu fi qabrihi malakaini yu'allimanihi ilmal ma'rifah wa qama min qabrihi aliman wa arifan. Siapa yang meninggal ketika mencari ilmu, maka Allah utus di dalam kuburnya dua malaikat yang akan mengajarinya ilmu ma'rifat, sehingga ketika bangkit dari kuburnya ia menjadi orang alim dan ahli ma'rifat. Yang dimaksud dengan dua malaikat tadi ialah ruhaniyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ruhaniyah wali rahimahullahu ta'ala. Karena para malaikat tidak bisa masuk ke alam ma'rifat, apalagi mengajarkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min rajulin mata jahilan wa qama yaumal qiyamati aliman wa arifan wa kam min rajulin mata aliman wa qama yaumal qiyamati jahilan wa muplisan. Betapa banyak orang yang mati dalam keadaan bodoh dan bangkit pada hari kiamat menjadi orang alim dan arif. Dan betapa banyak orang yang mati dalam keadaan alim lalu bangkit pada hari kiamat dalam keadaan bodoh dan bangkrut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu dan kamu telah bersenang-senang dengannya, maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 20. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada niatnya. Beliau juga bersabda, niyatul mu'mini khairun min amalihi wa niyatul fasiqi syarrun min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih tulus daripada amalnya, dan niat orang fasik itu lebih buruk daripada amalnya. Hal itu karena niat merupakan fondasi amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa bina'us sahihi 'ala sahihi sahihun wa bina'ul fasidi 'alal fasidi fasidun. Membangun kebenaran di atas kebenaran adalah benar. Membangun kerusakan di atas kerusakan adalah rusak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Maka hamba di dunia ini wajib mencari kehidupan kolbu di alam akhirat dari mursyid ahli talqin sebelum waktu habis. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba dunya bi'amalil akhirah fala nasiba lahu fil akhirah. Siapa yang mencari dunia dengan amalan akhirat, maka dia tidak mendapat bagian apa-apa di akhirat. Dunia ini adalah ladang akhirat. Siapa yang tidak menanam di dunia, dia tidak akan menuai di akhirat. Yang dimaksud dengan ladang adalah dimensi wujud di alam nyata, anfusi maupun afaki. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Syukran katsir.
Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.